Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan gua Arif Prasetyo. Video kali ini gua akan membuat sebuah sok kultur Saudi Arabia. Ya, jadi ini sih menurut pengalaman gue pribadi ya, sok kulturnya ya. Jadi gue akan membahas pengalaman pribadi gue, apa yang membuat gue di sini tuh kaget gitu ya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak biasa gue lakukan di Indonesia, dan di sini gue harus terpaksa melakukannya, dan ya mau nggak mau gue harus suka gitu ya. Oke, langsung aja yang pertama. Sok kultur yang pertama yang gue rasain adalah wewangian Timur Tengah atau bakur gitu ya. Di sini dibilangnya bakur. Jadi waktu pertama kali gue rasain itu waktu gue masuk masjid. Jadi di masjid itu wangi banget ya. Gue nggak bisa bilang waktu itu tuh wangi atau bau, tapi yang jelas tuh namanya tempat ibadah pasti dikasih wewangian ya. Jadi bukan bau-bauan. Oke, jadi wangi-wangian itu namanya bakur ternyata. The bakur ini adalah semacam wewangian yang dibakar gitu loh. Jadi dia ada tungkunya. Terus dia itu biasanya dari kayu-kayu gitu, kayu tapi wangi banget gitu. Gue pernah tuh dikasih lihat atau dikasih bentuknya dari salah satu driver. Jadi waktu itu gue pergi terus dia kasih bakur. Jadi dalam mobilnya pun dia pakai bakur gitu. Jadi memang ada juga alat yang bisa dibakar di mobil gitu, kayak apa, charger gitu. Nah itu bisa buat ngebakar si bakur itu. Jadi setelah kayunya dibakar gitu, itu wanginya keluar semua asapnya. Jadi memang berasap gitu. Nah itu gue tadinya nggak suka gitu kan. Apa sih ini gitu. Setiap gue ke masjid kayak gitu. Terus setiap gue ke toko-toko juga gitu. Baunya sih waktu itu ya sangat mengganggu buat gue wanginya itu, karena gue kurang suka. Tapi ya kelama-lamaan ya gue harus terbiasa gitu tuh. Itu jadi bakur ya, memang beberapa orang ada yang suka ada yang enggak gitu ya, namanya wewangian. Nah itu yang harus gue adaptasi, itu yang pertama. Yang kedua adalah mata uang gitu ya, karena baru pertama kali gue bekerja di negara orang dan gue harus menyesuaikan dengan mata uangnya. Jadi waktu itu tuh gue bingung banget ya, gini loh bingungnya tuh ya. Setiap gue ke minimarket, ke warung, kemanapun gitu ya, saat gue mau beli sesuatu, gue tuh harus menyesuaikan mata uang sini, mata uang rial dengan mata uang Indonesia, rupiah. Contohnya deh, waktu gue mau ke minimarket tuh ada namanya Dukan. Waktu gue ke Dukan, gue ngeliat harganya kan kayak 2 rial, 3 rial gitulah ya kan, murah-murah, kecil-kecil gitu angkanya kan. Tapi gue bingung, ini nih berapa gitu, ini berapa. Selalu tuh gue convert, otak gue tuh otomatis mengkonvert rial ke rupiah. Dan ya udah, itu kayak jadi apa ya, kultur yang harus gue lakukan, kebiasaan yang harus gue lakukan selama di Saudi gitu. Ternyata alhamdulillahnya ya nggak lama lah, walaupun berbulan-bulan, tapi alhamdulillah sekarang gue udah lancar gitu ya. Jadi kayak ini beli udah tinggal beli. Kalau dulu kan nggak, ini lihat dulu harganya terus dikonvert dulu ke rupiah jadi berapa gitu, ternyata mahal, nggak jadi beli. Kalau sekarang ya alhamdulillah sih, kayak ngeliat udah angkanya kan kecil tuh, udah ambil aja murah. Kalau dulu mau beli roti aja sampai nggak jadi gitu, karena waktu ngeliat 5 rial dikonvert, roti doang 20.000 nih gitu kan, jadi aneh gitu. Jadi ngapain sayang-sayang gitu, itu dulu gitu. Tapi itulah sok kultur waktu gue pertama kali kesini gitu, waktu awal-awal lah gitu ya. Itu mata uang ya. Terus habis itu transportasi. Ya dulu pertama gue nyampe sini kan emang diantar jemput terus sama pihak perusahaan, karena masih masih proses kayak registrasi apalah segala macem gitu kan. Jadi masih bolak-balik kantor, bolak-balik tempat kerja tuh masih diantar jemput. Nah setelah gue mengalami hidup yang sebenarnya gitu ya, terlepas itu semua, itu gue ngalamin yang kayak stres banget, gila. Hidup gue di sini kalau mau kemana-mana, mau jalan, mau keluar aja harus pakai transport. Ya kalau deket nggak masalah gitu ya, cuman kalau ke suatu tempat, ke pasar lah contohnya ya kan, ke pasar yang kayaknya tuh kita butuhkan gitu kan, nah itu tuh perlu taksi, nggak ada angkot men. Sedangkan taksi paling murah itu jarak paling dekat di sini 5 rial. Kita convert aja, kalau 3.500 kali 5 berapa gitu kan. Itu kayak gue mikir lagi, gile.
kayaknya gue ke pasar cuman mau beli kangkung doang deh atau mau beli ikan doang gitu, tadi ongkosnya 5 rial, pulang pergi 10 rial, kayak mau pergi udah hitung-hitungan uang taksi, uang ongkos, jadi nggak jadi pergi. Itu yang nggak bisa gue lakukan itu sebenarnya. Sedangkan gue orangnya nggak suka diem terus gitu di rumah, gue harus kayak refreshing keluar gitu. Ya itulah apa ya itu angkot sih, kayaknya Saudi ini butuh angkot karena orang-orang pendatang, orang-orang perantau kasihan gitu ya. Kecuali yang pekerjaannya driver, supir rumah tangga gitu ya, supir pribadi mungkin enak, dia bisa langsung apa ya udah ngegas aja gitu pakai mobil mobil dinasnya gitu. Nah kalau kayak gua kerja udah ya gaji alhamdulillah ada, cuman kan ya namanya kita keluar negeri kita kerja kan ya cari duit buat dikumpulin lah. Kalau buat taksi doang, maksudnya kita pergi-pergi mulu abis buat taksi doang gitu loh. Nah terus ya udah itulah yang gue harus sesuaikan. Jadi saran gue sih kalau kalian ke Saudi atau negara-negara yang nggak banyak angkot baru nyampe gitu ya taruhlah gajian sebulan ya di bulan-bulan yang pertama gitu ya, langsung aja tuh dia dipakai buat beli sepeda atau beli apa gitu, nggak apa-apa mahal sedikit karena pengeluaran awal untuk jangka panjang gitu, maksud gua pengeluaran mahal sedikit tapi untuk jangka panjang. Kalau misalnya kayak gua satu kontrak di sini 2 tahun nggak ada sepeda kayak gitu-gitu, ya udah taksi aja terus. Waktu itu gua dulu waktu pertengahan itu gua sempet kayak mikir gua kayak harus beli sepeda deh, tapi gua mikir lagi ya iyalah dikit lagi gua selesai gitu ya, percuma gue beli sepeda. Makanya saran gue begitu awal-awal bulan lu di sini gitu, gaji pertama lah, itu nggak apa-apa beliin aja sepeda dulu. Yang penting tuh lu ada akomodasi kendaraan gitu, ada transportasi buat lu pakai gitu. Itu yang ketiga kan. Nah yang keempat adalah makanan. Gue kan emang gue tipe orang yang apa aja gue makan gitu ya, pokoknya apa aja gue lahap lah selama itu bukan racun gitu ya. Nah tapi di sini tuh kayak yang gue mau share itu bagi orang-orang yang nggak hobi masak dan mau makannya tuh bervariasi gitu, itu di sini kayak susah deh. Soalnya yang gue tahu di sini makanan tuh kalau kita beli yang tersedia itu kayak 2 versi gitu. Kalau nggak kapsah, kalau di kita pecel ayam lah gitu. Nah kalau enggak ya fried chicken gitu, ya sama lah fried chicken gitu kayak di Indonesia. Cuman fried chickennya ada 2 versi yang kayak kita tuh yang di Indonesia kayak KFC, McDonald, ada yang kayak Albaik itu ciri khas ini tuh. Nah itu aja udah. Tapi tetap kalau kita bagi mah cuma 2 jenis. Jadi lu kalau mau makan apa keluar, misalnya nggak masak gitu ya di rumah, lu mau makan ya udah itu doang jenisnya. Kalau yang kayak pecel ayam tuh yang si kapsa itu emang nasinya kan macam-macam tuh, ada kapsa, bukhori, biryani gitu-gitu. Ayamnya juga ada yang bakar, ada yang goreng, ada yang di roast gitu kan. Nah tapi tetap modelnya begitu sama. Jadi ya gue bilangnya cuma 2 jenis aja udah. Karena kalau emang banyak sih restoran-restoran Japanese, Chinese, Indonesia, Malaysia semua banyak kayak gitu. Cuman kan nggak mungkin seorang staff kayak kita, karyawan kayak kita yang kesininya nyari duit, tujuannya nyari duit, tahu-tahu kesini cuman buang-buang duit untuk makan di restoran terus gitu, nggak mungkin ya. Kalau yang sederhana selevel-level warteg atau selevel-level anak-anak kosan, anak-anak pekerja, ya itulah tadi kapsah sama ya Albaik gitulah. Itu yang makanan kan. Nah ada lagi sih makanan sebenarnya ini cuman gua nggak rekomendasikan karena ya gua nggak suka gitu, gua nggak doyan. Di sini ada juga sih kayak restoran Pakistan, restoran Bangladesh, Pakistan, pokoknya yang negara-negara timur gitu ya kan. Nah itu mereka nyajiin sih kayak warteg gitu, lauknya banyak, cuman tuh kari semua. Jadi kayak misalnya kentang, ada kentang nih jadi kari, terus ati ayam di kari juga, terus sayuran gitu labu apa gitu, lentil di kari juga, pokoknya banyak tuh macamnya, cuma di kari semua gitu. Jadi gue kayak bingung aja gitu mau makan apaan ya. Akhirnya ya gue mikir kayak ya udah paling gue alhamdulillah juga kan tempat gue kerja di dapur, tinggal masak gitu kan. Terus kalau libur ya kalau lagi ada bahan masak di rumah gitu. Tapi kalau lagi bosen ya paling jajan di luar, ya itu tadi makannya. Kalau nggak kapsah ya Albaik udah. Ya itu sih yang harus gue sesuaikan gitu. Jadi kalau mau ke mau masak yang lain-lain kayak kangkung atau masakan Indonesia lain, ya lu harus ke pasar belanja dulu.
Itu kalau kondisi di Saudi, ya, tepatnya di Mekah ya, tempat gue tinggal kayak gitu. Nah itu shock kultur makanan ya, itu shock kultur yang keempat. Nah terus next itu shock kultur kelima. Ini sih yang benar-benar gue tekankan kepada saudara-saudara yang ingin sekali bekerja di Saudi Arabia, khususnya di tempat tinggal yang kayak gue tempatin sekarang nih di Mekah, dan pekerjaannya yang di pekerjaan restoran gitu ya. Nah ini adalah gaya hidup yang sangat tidak baik sebenarnya ya, sebenarnya tidak baik, tapi kita bisa mengolahnya jadi hal yang baik juga kalau kita bisa gitu ya menyesuaikan diri. Nah ya, maksud gue tuh gini loh, gue kan kerja itu di sini malam, masa pulangnya malam, udah pasti deh tuh pulangnya malam, jadi nggak ada sip-sipan, nggak ada kayak lu sip pagi pulangnya sore gitu, nggak ada. Pokoknya lu di sini split, pergi pagi, break sore, abis itu cuman 3 jam, nggak berasa tahu-tahu udah masuk lagi kayak gitu kan, terus pulang malam. Nah malam ya kan sekarang gini, seharian lu kerja di tempat kerja ya kan, masa iya pulang lu langsung tidur, bangun-bangun kerja lagi, kan bete lah pasti kan. 2 tahun lu hidup kayak gitu gimana coba, nggak bisa sih gue ngebayangin. Nah paling yang dilakukan udah nggak banyak sih, pulang malam ya kan, beres-beres paling nge-YouTubean, lihat YouTube, lihat film, lihat berita, lihat sosmed, udah kayak gitu-gitu aja. Yang nggak berasa udah subuh ya kan, udah subuh, sholat, tidur, bangun kerja, kayak gitu terus. Itu adalah habit yang tidak baik sebenarnya. Gue udah pernah coba gitu mau hidup sehat, kayak gue pulang kerja langsung tidur aja, ntar subuh bangun, abis subuh olahraga biar kayak hidup sehat gitu loh maksudnya. Tapi nggak bertahan berapa lama gitu. Gue coba jogging, enak sih pagi-pagi jogging terus, tapi abis jogging tuh kayak bingung, ya udah paling tidur lagi. Karena kalau di Indonesia nih ya, lu bangun tidur pagi tuh lu mau keluar ketemu tukang bubur, ke tukang kopi, tukang gorengan, ketemu tetangga banyak yang hidup gitu maksud gua. Maksudnya yang diajak ngobrol juga ada. Nah kalau di sini nih lu bangun tidur, ya udah semuanya lagi pada tidur gitu. Misal pagi nih lu bangun, lu berharap kayak ngopi, terus ada yang nemenin, ada yang ngobrol gitu kan. Di sini mah kagak ada, semua pada tidur. Nah, otomatis kita kayak orang bego kan, bingung aja ngapain ya, atau ntar ngantuk sendiri, tidur lagi. Ya ujung-ujungnya tuh yang rame ya udah pas di kerjaan. Lu bangun siang, ya kan, mandi, beberes, ke kerjaan, udah tuh baru ketemu orang-orang, kita bisa ngobrol, kita bisa interaksi. Di luar itu nggak ada, kecuali hari libur. Nah hari libur juga kalau ya tergantung orang ya. Kalau mau manfaatin buat istirahat ya paling di rumah aja. Ya kalau mau manfaatin buat keluar ya dia keluar ya. Cuman itu tadi, keluar juga buang-buang duit, maksudnya perlu taksi, perlu ini gitu. Susah juga kalau di sini mah hidup mah, gaya hidupnya juga gue kurang suka sebenarnya. Enakan di Indonesia, lu libur bangun pagi pun masih ada orang gitu, banyak orang yang bisa ditemuin gitu. Lu olahraga juga ketemu tukang kopi, ketemu tukang bubur, ketemu tukang siapa, enak gitu kan. Kalau di sini kagak ada, sepi. Lu keluyuran gitu ke jalanan, siapa yang mau diajak ngobrol, nggak ada. Toko-toko bukannya abis asar baru pada buka. Pokoknya mah kebalik dah hidupan di sini mah. Itu pokoknya shock kultur yang gua rasain selama ini gitu ya. Oke, jadi itu aja cerita dari gua kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa menyaring gitu ya, mengambil positifnya gitu. Kalau kalian mau kesini, biar pikir-pikir dulu aja lah dengan keadaannya. Oke, thank you for watching. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, diklik tombol like-nya. Kalau nggak suka juga boleh di dislike, silakan. Ini hanyalah perspektif dari gua aja, pendapat gua ya. Kalau kalian ada shock kultur yang berbeda, ya silakan aja tulis di kolom komentar. Atau di negara kalian tempat tinggal, negara kalian tempat merantau, silakan aja ditulis di kolom komentar. Bahkan kalau ada yang tinggal di Saudi dan berbeda, silahkan juga tulis di kolom komentar. Oke, thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.